Kopassus Kamboja ternyata anak didik dari Prabowo Subianto. Sambutan meriah yang diterima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat melawat ke markas Korps Komando Pasukan Khusus SVC Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja pada Selasa 21 Juni 2022 kemarin bukan tanpa sebab. Ternyata para perwira di Korps itu pernah merasakan digembleng oleh Prabowo dan para instruktur lain dari Korps Komando Pasukan Khusus. Dalam kunjungan ke Phnom Penh, Kamboja, Prabowo disambut oleh Wakil Panglima Angkatan Darat sekaligus Komandan Kopassus Kamboja, Letnan Chep Paexde. Dia merupakan salah satu perwira yang pernah dilatih oleh Prabowo. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat Kamboja yang pernah dididik Prabowo dan hadir dalam pertemuan itu adalah Letnan Jenderal Yip Koi yang kini menjabat dan Pusdik Paspam PM Kamboja. Kemudian Mayor Jenderal Sindra yang menjabat Komandan Datasemen 241 Paspam PM Kamboja, dan Letnan Jenderal Polisi Chin Sari yang menjabat Dirjen Auditor Kepolisian Nasional Kamboja. Lalu Maijen Yen Chum Nit yang kini menjabat Wakil Kepala Staf Paspam PM Kamboja, Maijen Tai Samauna yang menjabat Asintel Paspam PM, dan Mayor Jenderal Polisi Naw Jam Naun yang menjabat Wakil Kabinet Kepolisian Nasional. Prabowo dalam reuni tersebut pun menekankan bahwa dirinya selalu menganggap bangsa Kamboja saudara dekat Indonesia dengan ikatan sejarah yang panjang. Kerjasama bilateral kedua negara juga senantiasa terbina dengan baik seiring waktu. Hubungan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara sangat penting bagi Indonesia, katanya. Semakin Kamboja kuat dan makmur berarti ASEAN akan semakin makmur dan Indonesia akan menjadi tenang karena negara tetangganya kuat dan makmur, imbuh Prabowo. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kamboja sudah dimulai sejak tahun 1970. Saat itu para prajurit dan perwira dari Angkatan Darat Kamboja, terutama Korps Pasukan Khusus yang saat itu masih bernama Resimen 911 dan Pasukan Pengamanan Perdana Menteri, berlatih dengan Kopassus. Merujuk pada pemberitaan Phnom Penh Post, TNI Angkatan Darat sudah melatih sekitar 200 prajurit Korps Pasukan Khusus dan Pasukan Anti Terorisme Nasional Kamboja sejak 2012. Pelatihan kualifikasi komando itu dilakukan di Indonesia selama 6 bulan. Materi pelatihan yang diberikan meliputi penembak runduk atau sniper, operasi anti teror, menyelam, panjat tebing, dan terjun payung. Selain itu, TNI Angkatan Darat juga mengirim perwira mereka ke Kamboja untuk melatih pasukan pengamanan Perdana Menteri. Menurut keterangan pers, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 24 Februari 2021
TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Kamboja menekan perjanjian kerjasama pada Desember 2007. Salah satu isi perjanjian itu adalah TNI AD bersedia memberikan pelatihan bagi kedua korps. Pasukan khusus Kamboja itu bahkan menurut rencana tahun ini akan digelar latihan gabungan antara Kopassus TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Kamboja. Kopassus Kamboja mempunyai markas komando yang terletak di distrik Ang Snaol, Provinsi Kandal. Jumlah keseluruhan kesatuan itu mencapai 5.000 personil. Para prajurit yang hendak bergabung dengan Kopassus Kamboja harus melewati sejumlah tahapan pendidikan, yaitu pendidikan prajurit Komando Baret Merah, pendidikan lintas udara, pendidikan terjun bebas, pendidikan selam pernapasan, dan pendidikan anti teror. Dari sejumlah cabang pendidikan itu, sebagian dilakukan bekerja sama dengan Kopassus. Para prajurit itu dikirim dari Kamboja untuk belajar di pusat pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Jawa Barat. Di sana para prajurit mempelajari teknik terjun payung dan pendaratan. Dengan berbagai metode pelatihan itu, Kopassus Kamboja disiapkan untuk diterjunkan dalam berbagai operasi. Sebagai bentuk penghormatan karena dilatih oleh Kopassus, sejumlah simbol milik pasukan khusus TNI Angkatan Darat itu juga diadopsi oleh pasukan khusus Kamboja. Pasukan khusus Angkatan Darat Kamboja itu sampai saat ini mengenakan baret merah persis milik Kopassus. Selain itu, sejumlah corak seragam loreng memakai juga mengadopsi motif Kopassus. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar.